Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Dan ya. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Senang bisa ada di sini pagi hari ini. Untuk yang baru pertama kali ketemu, perkenalkan nama saya Taufik Kurniawan. Saya mahasiswa S2 Teologi, satu angkatan dengan Mas Noel dan Pak Chandra yang ada di sini. Saat ini saya melayani di Youth IFGF Harvest Hill Bukit Sari Semarang. Nah, langsung aja hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang komunitas yang berintegritas ya temanya bulan ini ya. Kita di sini semua pasti punya komunitas sendiri-sendiri. Ada dari mulai komunitas yang besar seperti uh, komunitas kelas bagi yang masih studi, komunitas di gereja bagi yang pelayanan maupun komunitas kecil seperti kelompok doa atau komsel ya. Dan karena kita semua yang ada di sini sekolahnya di STBI, tentunya komunitas kita masing-masing semua di sini positif dong ya, betul ya. Masa sekolah teologi komunitasnya toksik gitu ya. Nah, kita mulai saja. Pengkhotbah 4 ayat 9, boleh minta tolong seorang dibacakan. Pengkhotbah 4 ayat 9, itu Ya. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. ya, terima kasih. Saya ulangi ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Suara saya jelas ya? Ya, saya lanjutkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Inilah mengapa kita perlu berkomunitas. Ayat ini mirip dengan Kejadian 2 ayat 18, di mana Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan alasan mengapa kita perlu berkomunitas itu ada persis di ayat sesudahnya. Saya akan bacakan Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Wahai itu artinya celakalah. Jadi ayat ini berkata, celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ini adalah syarat pertama komunitas yang baik, yaitu ketika yang satu jatuh, yang satu bisa mengangkat temannya. Sayangnya banyak komunitas Kristen saat ini yang hanya baik di luar. Di gereja memuji Tuhan bersama, penyembahan bersama, bakti sosial bersama, dan lain-lain. Tapi ketika ada yang jatuh atau kesusahan, paling banter hanya bentuk doa. Maaf saya pakai bahasa Jawa ya. Paling banter itu artinya paling jauh atau paling maksimal. Jadi artinya kalau ada teman yang kesusahan, itu hal paling jauh yang dilakukan hanya bantu doa saja. Saya lanjutkan. Pengkhotbah 4 ayat 10 menulis kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nggak ada ditulis kalau yang satu jatuh, yang satu mendoakan dengan kusyuk. Nggak seperti itu ya. Jadi supaya temannya bangun sendiri atau biasanya supaya kelihatan lebih rohani, doanya ditambahi embel-embel. Percayalah nanti Tuhan yang tolong. Kamu boleh jatuh, tapi Tuhan nggak akan biarkan kamu tergeletak. Tuhan yang akan nopang tanganmu. Woi, kalau kayak gitu ngapain coba berkomunitas? Mending sendirian aja kalau misal berdua sama Tuhan kan, kalau sama-sama nggak ada yang nolong, cuman sama-sama minta tolongnya sama Tuhan kan. Nah, jadi banyak komunitas Kristen zaman sekarang ini bagus di luar, tampak rohani di luar, tapi hanya untuk hal-hal yang berbau rohani saja. Seperti tadi yang saya sebutkan ya, di gereja, doa bersama, bakti sosial, tapi untuk hal-hal yang duniawi bagaimana? Umumnya ya masalahmu, masalahmu, masalahku, masalahku. Kalau kamu ada masalah, aku bantu doa. Kalau aku ada masalah, kamu bantu doa. Sudah, gitu aja. Umumnya seperti itu ya. Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, yang menarik di sini adalah adanya kata utuh. Jadi integritas ini punya arti yang sama dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani. Kata whole atau utuh pada shalom, menurut Walter Brueggemann, artinya meliputi kesejahteraan material, sosial, dan moral. Jadi komunitas yang baik itu bukan komunitas yang hanya saling bantu doa saja. Itu namanya komunitas omon-omon ya. Tahu omon-omon ya, komunitas yang hanya di mulut saja. Integritas itu artinya utuh, ada dimensi material, sosial, dan moral.
Bukan hanya moral saja, bukan hanya di mulut saja. Nah, sekarang muncul masalah lagi nih. Jadi menurut penelitian, 90% masalah hidup manusia di dunia ini berkaitan dengan uang. Betul nggak? Jadi kalau satu komunitas itu sama-sama kiri semua gimana? Sama-sama nggak punya uang semua. Lalu bagaimana bisa saling tolong satu sama lain? Betul nggak? Padahal 90% masalahnya hubungannya sama uang. Nah, ini ada riset yang menarik. Jadi menolong sesama itu tidak harus dengan materi. Karena Alkitab juga menulis bahwa jika seseorang menelantarkan keluarganya atau sisi rumahnya, orang itu lebih buruk dari orang murtad. 1 Timotius 5 ayat 8. Jadi memang kita tidak wajib menolong orang lain kalau keluarga kita sendiri saja masih kekurangan. Nah, terus gimana kita bisa menolong teman komunitas lain kalau masalahnya dia kekurangan duit, padahal kita sendiri juga kekurangan duit. Nah, dari riset ini, beberapa riset ini, salah satunya dari buku Psikoneuroendokrinologi, jangan saya suruh ngulangi lagi ya. Jadi kalian bisa baca di websitenya Science Direct. Ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat stres seseorang, kemampuan berpikirnya, kemampuan fokusnya, dan kemampuannya mengambil keputusan itu semakin berkurang. Jadi makin stres, makin pusing, dia semakin tidak bisa mikir, seperti itu kurang lebihnya. Nah, sebaliknya menurut penelitian Worry and Relaxation Study yang diterbitkan di Sage Journal, ketika seseorang rileks, dia akan mampu berpikir jernih, fleksibel, mampu memproses masalah dengan lebih sehat, dan mampu melihat berbagai alternatif dalam memecahkan masalah. Jadi artinya apa? Kalau kita sama-sama kere ini, kita sama-sama tidak punya duit nih, sama teman komunitas yang sedang kena masalah, setidaknya kita bisa buat dia rileks. Traktir kopi kayak, kalau ada uang lebih kita traktir makan enak kayak. Jadi kita berharap dengan dia rileks, dia bisa berpikir lebih jernih dan bisa mencari jalan keluar dari masalahnya sendiri. Ada ungkapan bahwa orang stres itu cuma butuh didengar, tidak butuh dinasihati. Dan itu benar. Dengan ngopi atau makan enak, apalagi ada yang nemenin ngobrol, stres orang itu akan berkurang. Dan tanpa kita harus sok tahu atau sok ngasih nasihat apapun, nantinya dia akan bisa nyelesain masalahnya sendiri karena stresnya sudah berkurang. Dan yang penelitian yang terakhir ini menarik juga dari Journal of Happiness Studies, di mana ada istilah dalam psikologi sosial yang disebut downward social comparison, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang membandingkan kondisi dirinya sendiri dengan diri orang lain yang lebih buruk. Artinya ketika seseorang ini sedang dalam kondisi buruk, tapi kemudian dia bertemu orang lain yang kondisinya jauh lebih buruk, orang ini secara emosional akan justru merasa lebih baik. Jadi contoh nih, kalau ada teman kita satu komunitas baru kena tipu orang 10 juta nih. Dia kena tipu orang, dia nangis guling-guling, dia stres, dia tertekan. Terus kita ajak ngopi nih, cerita, curhat, ngobrol-ngobrol. Ceritalah dia kalau dia habis kena tipu 10 juta. Nah, setelah dia cerita kalau dia baru habis kena tipu 10 juta, kita gantian cerita nih. Kalau tahun kemarin kita sebenarnya juga habis kena tipu 100 juta malah. Bahkan sampai sekarang belum lunas utangnya, masih ada sisa 30 juta. Jadi seharusnya dia yang traktir kopi kita ya, bukan kita yang traktir kopi dia, karena utang kita lebih banyak. Nah, orang itu secara emosional akan merasa lebih baik, karena ternyata ada yang nasibnya lebih ngenes. Inilah yang dinamakan downward social comparison tadi. Jadi kalau kita pernah dengar peribahasa senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, ya itu benar. Dan secara psikologi manusia memang seperti itu. Nah, jadi maka dari itu kalau ada seseorang di antara komunitas kita yang sedang jatuh atau terpuruk, ajaklah orang itu untuk ketemu orang lain yang posisinya lebih parah. Enggak, bukan gitu ya. Jadi kita ajak ketemu, kita boleh ajak ngopi-ngopi, curhat. Nah, ternyata nanti kalau habis cerita-cerita, ternyata kita kondisinya lebih parah, ya seharusnya kita yang dibayarin kopinya gitu ya, bukan kita yang bayarin, seperti itu. Jadi intinya di sini adalah meskipun kita sama-sama kere sekalipun, meskipun kita sama-sama tidak punya uang sekalipun, masih ada hal yang bisa kita lakukan untuk teman komunitas kita yang jatuh. Tidak sekedar doa saja, tapi sebuah tindakan real yang meskipun mungkin sepele tapi bisa berdampak besar bagi dia. Oke, tadi itu syarat komunitas yang berintegritas yang pertama ya, yaitu ketika yang satu jatuh, yang lain mengangkat temannya. Sekarang syarat yang kedua, saya bacakan Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kalau syarat komunitas yang baik tadi, yang pertama itu faktor internal ya, antar sesama komunitas, maka faktor yang kedua ini adalah faktor eksternal.
Bila mana seorang dapat dialahkan, ini saya cek memang tulisannya dialahkan ya, bukan dikalahkan. Tapi beberapa terjemahan baru sudah menulis dikalahkan. Tapi maknanya sama, dalam bahasa Inggris ditulis to be overpowered atau dikalahkan. Dikalahkan berarti ada seseorang atau sesuatu di luar komunitas yang berusaha menyerang. Dikalahkan di sini ditulis Yitkepo dalam bahasa Ibrani. Akar katanya takab yang berarti menyerang atau mengalahkan dengan kekerasan. Kata ini merujuk pada serangan fisik mendadak dari para perampok atau binatang buas di perjalanan yang sepi. Jadi komunitas yang baik adalah komunitas yang bersatu, saling support satu sama lain. Kita tahu kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, hampir semua orang Indonesia mengeluhkan hal yang sama. Karena itu seharusnya sebagai komunitas Kristen, kita juga bersatu satu sama lain. Tidak hanya bersatu di hari Minggu ketika di gereja memuji menyembah Tuhan saja, tapi juga bersatu dan saling menguatkan di luar gereja. Contoh lagi, ada teman komunitas yang kita tahu usahanya jualan gorengan. Jadi ketika kita tahu ada promo minyak goreng di Superindo misalnya, nah kita langsung PM teman kita itu, kita WhatsApp, kita beritahu nih, ada promo nih di Superindo, supaya dia sendiri bisa dapat minyak dengan harga lebih murah, seperti itu ya. Itu baru hanya contoh kecil. Atau kalau kita mau adakan komsel atau ada acara di rumah, warisan atau semacamnya, nah kita bisa beli gorengan dari teman komunitas kita itu untuk mensupportnya. Ini adalah salah satu bentuk saling support di komunitas. Nah, masalahnya yang terjadi di lapangan itu ada masalah lain yang cukup mengganggu tapi cukup sering terjadi. Saya tidak tahu kalau di komunitas kalian seperti apa ya, tapi dari pengalaman saya selama ini, biasanya komunitas rohani atau komunitas gereja itu lebih tidak profesional dibandingkan dengan komunitas profesi. Saya ulangi, komunitas rohani atau komunitas gereja itu biasanya lebih tidak profesional dibandingkan dengan komunitas profesi. Contoh. Kita kalau mau ke bandara, kita mau terbang dengan pesawat, kita biasanya datang ke bandara berapa jam sebelum pesawatnya berangkat. Jadi misalnya pesawatnya berangkat jam 8 pagi, biasanya kita paling lambat jam 6.30 pasti sudah sampai di airport. Kenapa gitu? Karena kita sadar ke airport naik mobil atau naik motor itu jalannya bisa macet. Kita sadar kita ke airport naik mobil atau naik motor itu bannya bisa kempes atau bocor. Makanya kita jaga-jaga, kita berangkat lebih awal. Nah, kenapa hal ini tidak diterapkan dalam pekerjaan dan pelayanan? Apa tadi saya bilang komunitas rohani atau gereja biasanya lebih tidak profesional dalam pekerjaan? Apakah karena menganggapnya, ini kan bidang rohani, ada yang namanya kasih karunia, mungkin begitu ya. Jadi mentalitas semacam inilah yang membuat komunitas jadi rusak. Bayangkan ada teman komunitas yang mau bantu kita, contohnya tadi yang cerita penjual gorengan tadi ya, ada teman yang pesan dalam jumlah banyak untuk arisan di rumahnya, tapi karena kita terbiasa bekerja tidak profesional dan menganggap remeh, akhirnya kita terlambat mengantar, alasannya kebanan, alasannya banyak bocor waktu mengantar pesanan. Nah ini sesuatu yang ironis, ketika ke bandara bisa jaga-jaga dan tepat waktu, tapi untuk pekerjaan justru menganggap remeh. Padahal kita berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10 ya. Nah, akhirnya gimana kalau kejadian telat ngantar gorengan itu terjadi? Dimaklumi nggak kalau misalnya teman gereja telat ngantar pesanan karena banyak bocor? Dimaafkan nggak? Ya dimaklumi karena anak Tuhan. Kan harus maaf seperti Tuhannya, betul nggak? Nah, tapi apa teman komunitas yang pesan gorengan itu lain waktu mau pesan gorengan lagi? Ya jelas enggak. Baru diorderi sekali aja sudah mengecewakan, ya kan? Gimana lain kali? Ada quotes Jawa itu bilang seperti ini. Kasihan sepi, dilarisi habis dilarisi baru tahu, pantasan sepi. Nah itu quotes yang cocok untuk menggambarkan ilustrasi penjual gorengan tadi. Jadi artinya apa? Kadang kita berbuat baik, kita sudah mensupport teman komunitas, tapi kita justru dikecewakan. Dan hal ini cukup sering terjadi, terutama di komunitas rohani atau gereja, seperti yang tadi saya katakan ya. Nah, lalu gimana dong? Kalau seperti ini kan bukan salah kita. Kan teman komunitas kita yang nggak benar, kan di luar kuasa kita. Ya, betul, kalau kejadian seperti ini memang di luar kuasa kita. Tapi Alkitab juga menulis, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24. Saya ulangi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.
Jadi kita sendiri yang harus pandai-pandai memilih teman. Tidak semua teman itu mendatangkan kebaikan. Contohnya seperti kasus penjual gorengan tadi. Kita sudah baik hati, ngelarisi teman, tapi malah dikecewakan, dia datang telat, dia bikin malu kita ke semua tamu yang ada di acara kita. Nah, kita memang harus saling menolong dan saling membantu di antara teman komunitas ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit ini, musuh di luar itu sangat kuat. Makanya kita seharusnya bersatu. Apalagi komunitas Kristen sesama anak Tuhan, tapi ya syaratnya tadi itu, kita harus cari teman yang baik, yang kompeten, dan tidak mendatangkan kecelakaan. Terus gimana dong kalau teman satu komunitas itu ternyata model-modelnya seperti penjual gorengan tadi semua nih. Pada nggak tertib, pada nggak on time, kalau kerja kurang beres semua. Nah, yang namanya bersatu itu ada lebih dari satu pihak yang saling bersepakat. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan itu gambarnya seperti gambar yang sebelah kiri ya. Jadi ada 3 utas tali itu dikepang jadi satu. Jadi 3 utas tali dikepang jadi satu otomatis akan jadi lebih kuat dan lebih tebal. Bukan seperti yang gambar yang di kanan. Kalau gambar di kanan itu nggak ada bedanya dengan 1 utas tali. Karena tali yang lain itu tidak dikepang bersamaan, tidak bersatu, tapi hanya ngelungker aja kayak ular itu. Itu nggak punya peran apa-apa tali yang ngelungker itu. Jadi kalau misalnya bawahnya itu ada beban, dia nggak ikut ngangkat. Malah nambahin beban tali yang utamanya saja. Nah, saya akan ulangi pernyataan terakhir tadi. Bagaimana dong kalau teman satu komunitas ternyata model-modelnya seperti penjual gorengan tadi semua nih. Nah, jawabannya ini jumlah manusia di bumi ini ada 8,3 miliar nih. Jumlah penduduk Indonesia hampir 300 juta dan jumlah orang Kristennya hampir 10 juta jiwa. Kalau komunitasmu saat ini toksik semua nih ternyata nih, ya jangan dikumpuli, cari komunitas lain. Kecuali kalau kita sudah siap jadi tali yang kanan itu. Kita sudah siap jadi induk semang lah. Jadi ditempeli sama benalu-benalu itu ya silakan monggo gitu kan, tapi syaratnya ya jangan Rasulullah kan seperti itu ya kalau orang Jawa bilang. Jadi Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Kalau kita terus bergaul dengan orang yang tidak tertib, tidak bertanggung jawab, tidak tepat waktu, ya cepat atau lambat kita akan jadi sama seperti mereka. Terbiasa datang ke pelayanan telat, lama-lama yang lain juga jadi malas on time nih karena sudah datang awal pun masih harus nunggu yang datang telat kan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi telat semua. Nah, ini saya bukan ngajari pindah gereja lah ya, saya bilang cari komunitas yang mau saling mendukung. Jadi komunitas itu banyak seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Komunitas gereja bisa jadi, biar saja jadi komunitas gereja. Syukur-syukur kalau ada di antara teman gereja yang bisa dijadikan komunitas yang saling mendukung. Kalau nggak ada, ternyata semuanya modelnya seperti penjual gorengan tadi, ya nggak ada masalah. Cari aja anak Tuhan yang lain. Di luar gereja masih banyak, orang Kristen masih banyak. Saya sendiri saat ini punya komunitas doa malam yang nggak segereja, ada orang Katoliknya malah. Jadi itu tidak ada masalah. Oke, jadi hari ini kita belajar bahwa syarat komunitas yang baik itu ada 2. Yang pertama tadi adalah jika seseorang jatuh, maka yang lain mengangkat temannya. Khotbah 4 ayat 10 ya. Jadi tidak sekedar komunitas doa, tidak sekedar komunitas omon-omon, masalahmu, masalahku, tidak seperti itu, tapi komunitas yang saling mengangkat temannya yang jatuh. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah bersatu, seperti tali tadi, tali 3 utas ya. Saling membantu sesama teman komunitas dalam menghadapi ancaman dari luar. Khotbah 4 ayat 12. Dengan catatan, carilah teman yang baik dan tidak mendatangkan kecelakaan. Amin. Terima kasih. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan ke moderator.